aku bersaksi bahwa sesungguhnya aku ini merupakan orang yang hamil, perempuan yang hamil dari Uwaimir. Dan sesungguhnya Uwaimir itu tergolong daripada orang-orang yang berbohong. Ucapkan yang nomor 4, asyhadu billahi annahu ma ra'ani ala fahishatin qat wa innahu laminal kadhibin. Dan aku bersaksi dengan demi Allah bahwa sesungguhnya dia Uwaimir tidak pernah melihatku untuk melakukan sebuah tindakan keji sekalipun. Dan sesungguhnya Uwaimir itu merupakan orang yang berbohong. Dan ucapkan untuk yang nomor 5, ghadabullahi ala khaulah in kana Uwaimir minas shadiqin. Murkanya Allah Ta'ala akan turun kepada Khawlah kalau Uwaimir itu merupakan orang yang benar. Akhirnya karena kedua-duanya Khawlah dan juga Uwaimir ini berseteru dan sama-sama berani untuk sumpah mula'anah, bersaksi mula'anah, maka fafarraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahuma. Maka Kanjeng Nabi itu memisahkan, mentafrik, memisahkan, megat di antara keduanya. Diputus oleh Kanjeng Nabi hubungan keduanya. Niki ngaten nggih. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ini satu cerita. Mulane nang mriki dingin kan wa fi riwayatil Kalabi anna Asim dzata yaumin raja'a ila ahli fa wajada syarikan syahma ala nimro'ati fa'ata Rasulullah wa tamamul hadis kama taqaddama. Ya, niku ngoten. Juga ini merupakan ada cerita yang lain. Jadi memang ayat ini turun dalam beberapa para sahabat yang mengalami hal tersebut. Mulanya bahasanya waqa'a dzalika li jama'atin minas sahabah. Tadi ceritanya Asim dan juga Uwaimir, Khawlah dan juga Syarik bin Sahna. Dalam satu riwayat lagi tengeri kita akan qala Sa'ad bin Ubadah wa huwa sayyidul ansor. Sa'ad bin Ubadah ini merupakan pemimpinnya. Dia itu berkata, law wajadtu rajulan ala batniha fa'atin minasyuhada yakunu qad qada hajatahu wa dhahaba. Niki lho tengeri kita akan kalian Sa'ad bin Ubadah berkata seperti ini, andaikan aku menemukan seorang laki-laki di atas perutnya istri, niscaya kalau aku masih sibuk untuk mencari 4 saksi yang akan dijadikan sebagai saksi, maka yang ada nanti seorang laki-laki tersebut itu melakukan atau mengzinai terhadap istrinya, ya, mengzinai terhadap istrinya, kemudian dia menghilang. Faqala Rasulullah berkata, ya ma'syarul ansar amatas ma'una ma yaqulu sayyidikum. Wahai kaum Ansor, apakah kalian semua itu mendengar apa yang diucapkan oleh pemimpin kalian ini? Faqalu ya Rasulullah la talumhu fa innahu rajulun ghayyur. Maka mereka kaum Ansor berkata kepada Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, jangan engkau mencela terhadap Sa'ad bin Ubadah, karena sebenarnya Sa'ad bin Ubadah itu merupakan seorang laki-laki yang sangat cemburuan. Lah, akhirnya ngeten. Faqala Sa'ad ya Rasulullah wallahi inni la a'rifu annaha minallah wa anna haqqun walakin ajibtu minhu. Sa'ad bin Ubadah itu mengaturkan udurnya, wahai Rasulullah, saya itu memang sangat mengakui bahwa ini merupakan sebuah kebenaran, bahwa sebenarnya dalam penuduhan itu harus ada yang namanya 4 saksi. Tapi saya sangat takjub tentang hal ini. Faqala alaihi salam fa innallaha ya'ba ila dzalik. Pada waktu itu Kanjeng Nabi menjawab, ya itulah keputusannya Allah Ta'ala dalam yang sudah turun, bahwa kalau menuduh zina itu ya harus ada 4 saksi. Faqala falam yalbasu illa yasiran hatta ja'a ibnu ammin lahu yuqalu lahu Hilal ibni Umayyah. Maka tidaklah mereka, Kanjeng Nabi dan juga Sa'ad bin Ubadah dan juga beberapa sahabat lain itu berdiam diri dalam waktu yang sebentar sampai datanglah misanane Sa'ad bin Ubadah yang bernama Hilal bin Umayyah. Jadi Sa'ad bin Ubadah punya misanan sing jeneng Hilal bin Umayyah. Yang mana Hilal bin Umayyah kemudian melaporkan kepada Kanjeng Nabi, faqala ya Rasulullah inni wajadtu ma'amro'ati rajulan ra'aitu bi'ainayya wa sami'tu bi'udunayya. Reading ketika akan, ya Rasulullah, ini katanya
Hilal bin Umayyah nggih. Wahai Rasulullah, sungguh aku menemukan bersamaan dengan istriku seorang laki-laki, dan demi Allah aku melihat dengan kedua mata kepalaku sendiri, dan aku juga mendengar dengan telingaku sendiri, kedua telingaku sendiri. Lapor sing jenenge Hilal bin Umayyah itulah lapor bahwa melihat istrinya itu loh dalam keadaan sudah dinaiki oleh seorang laki-laki. Beliau melihat sendiri dengan kedua mata dan mendengarkan dengan kedua telinga. Akhirnya napa? Fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majabi. Sing wonten Kanjeng Nabi niku mboten remen. Karena ini namanya sebuah penuduhan. Mboten remen Kanjeng Nabi. Faqala Hilal, wallahi ya Rasulullah, inni la ara al-karahata fi wajhika mimma akhbartuhu bihi. Wallahu ya'lamu anni la shadiq wa ma qultu illa haqqan. Akhirnya Hilal bin Umayyah ini matur dumateng Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, kula kok mirsani, saya kok termelihat di wajahnya panjenengan itu tergambar jelas bahwa panjenengan itu sedang marah, bahwa panjenengan sedang membenci terhadap apa yang aku kabarkan. Tapi demi Allah, wahai Rasulullah, bahwa sesungguhnya aku merupakan orang yang benar dan aku tidak mengucapkan kecuali perkara yang benar. Wah, dengan melihat si Hilal bin Umayyah itu bersikap di dalam apa yang telah dia tuduhkan itu merupakan orang yang benar dia, ini Rasulullah juga memiliki tindakan yang tegas. Seraya berkata Rasulullah, immal bayyinatu wa imma iqamatul haddi alaik. Hilal bin Umayyah, kalau kamu sudah menuduhkan zina terhadap istri kamu seperti ini, pilihannya dua. Yang pertama, kamu harus mendatangkan saksi, bayyinah, 4 saksi. Atau kalau tidak seperti itu, kamu akan dicambuk selama 80 kali cambukan. Fajtama'atil ansor. Maka semua ansor itu berkumpul. Faqalu ubtilina bima qala Sa'ad. Kita itu semua sedang teruji oleh apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah. Mangan Sa'ad bin Ubadah kan bahas-bahas kalau ada seorang istri yang dinaiki oleh seorang laki-laki lain. Mereka berkata, kita uji apa yang dikatakan oleh Sa'ad, apa yang dibahas oleh Sa'ad tadi itu menjadi kejadian beneran. Hanya dilanjutkan dengan riki fabainahum kadzalik id nazal alaihi al-wahyu wa kana idza nazal alaihi al-wahyu al-arbada wajhahu ala jasadu humratan. Ya, tadi dengar lagi dengan agan langsung tiba-tiba turun wahyu, langsung Kanjeng Nabi dawuh, absyir ya Hilal faqad ja'alallahu laka farajan. Dengar lagi dingendikaken ada kabar gembira untuk kamu wahai Hilal, bahwasanya Allah Ta'ala telah menjadikan bagi kamu sebuah kabar gembira, bahasanya tempat keluar. Qala qad kuntu arju dzalika minallahi ta'ala. Ya, memang aku mengharapkan hal tersebut dari Allah Ta'ala. Jadi intinya ya inilah yang terjadi. Jadi memang inilah terjadi pada beberapa sahabat, yang mana ini penuduhannya juga bukan hanya sekedar penuduhan, tapi memang benar-benar terjadi sebuah indikasi kuat. Ya. Ini yang rada repot kalau bahas yang namanya apa sih ini bahasanya perselingkuhan. Apa? Perselingkuhan. Dan besok insya Allah kita bahaskan secara lengkap mengenai yang namanya kasus mula'anah. Nanti besok lengkapnya. Mula'anah kan niki kan sering dingendikaken kalian para ulama. Dalam hal ini yang ya sekali lagi kenapa sih yang dibahas itu mesti wong wedok, bojo wong wedok sing dibahas. Ya karena itu tadi. Sering kalau maturaken bahwa yang namanya perempuan itu mainnya pakai perasaan. Mulana wonten salah setunggalipun dawuh la takbalanna minan nisa'i mawaddatan faqulubuhunna sari'atul mayalani. Kamu jangan mudah-mudah untuk menerima cintanya seorang perempuan, karena seorang perempuan itu
Fakulubuhunna, hatinya seorang perempuan itu syari'atul mayalani, sangat mudah untuk memiliki kecondongan, sangat mudah untuk memiliki kesenangan. Gampang seneng, gampang condong, iku hatine wong wedok. Mulane kula niku biyen masyaallah nate didhawuhi kalian salah setunggal wa aba kula niku sampai dawuh ngene. Wong wedok iku rek, wong wedok iku saking nemene gampange wong wedok. Andaikan wong wedok itu sudah memiliki suami seorang raja, niscaya dia akan dengan mudahnya mau digoda oleh tukang becak. Dawuh Pak Deku biyen ngomong koyo ngono. Iki saking masyaallah wong wedok sampai seperti itu. Duwe bojo nang omane, bojone iki raja. Bojone iku raja. Raja iki lengkap to. Barangane. Ya dunyane, ya pangkate, ya ganteng. Umpama digoda karo tukang becak, iki lho bakalan tergoda. Saking menunjukkan bahwa dalam hal ini adalah seorang perempuan. Tadi yang pertama, karena memang pribadinya perempuan itu syari'atul mayalani, napa bahasanya ya, sangat mudah untuk memiliki kecondongan. Dan yang nomor dua, nanti juga satu faktornya adalah yaitu memang ada laki-laki yang sifatnya senengane nggodha wong wedok atau istrinya orang lain. Yes, bahasa kasar ngomong yes, piye ngono lho. Wong wedok itu seharusnya punya prinsip yang benar-benar kuat. Kalau dingendikaken tentang banyak hadis, perempuan yang baik adalah perempuan yang mampu menjaga hartanya suaminya dengan baik, memanfaatkan hartanya suaminya dengan baik, mengatur dan mengelola hartanya suaminya dengan baik, dan mampu menjaga dirinya tatkala suaminya sedang tidak ada. Itu yang sering didakwakan kalian Kanjeng Nabi. Nah, bahwa suami yang baik ya istri yang baik ya seperti itu. Bisa mengelola hartanya suami dengan baik dan menjaga dirinya tatkala suaminya sedang tidak ada. Aja sampai modelan-modelan kan ruwet sih. Memang musuhnya lek wong wedok ruwet iku ya ngono kuwi. Wong lanang lek ora kerja, jogo bahasa kasar jogo nang bojone, nunggui terus nang bojone, jarine bojone ra kerja, melarat ra duwe duit. Barang bojone kerja malah sedang bermain api. Itu memang kalau yang seperti itu memang dasarnya seorang perempuan. Ya ini sekali lagi kita harus mampu membentuk diri kita sendiri. Kita ini perempuan harus punya prinsip yang benar-benar baik, sing patok bangkreng, sing bakoh. Ngoten lho, cara bahasa sing bakoh, sing kuat tenanan. Tidak mudah untuk digoyahkan. Cara bahasanya kalau perempuan itu mudah untuk dipermainkan oleh perasaannya sendiri. Maka cara mengatasinya adalah yaitu kudu harus menggunakan akalnya iki piye. Denger iki ngoten ya. Masya Allah, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dilanjutakan. Jadi yang namanya li'an itu berarti berangkatnya adalah seorang suami yang menemukan istrinya melakukan zina dengan seorang laki-laki yang lain dan dia tidak menemukan saksi. Kalau dia tidak menemukan saksi, ya saksinya adalah dengan cara dia bersaksi 5 kali. Yang pertama 4 kali, dan kemudian dia itu ditambahi saksian yang nomor 5 bahwa perkataannya seperti ini. Berkata asyhadu billah, saya bersaksi dengan demi Allah bahwa sesungguhnya aku merupakan orang yang benar di dalam apa yang aku tuduhkan kepada istriku, bahwa istriku itu merupakan orang yang berzina. Ucapkan seperti itu 4 kali. Setelah itu yang nomor 5 mengucapkan dan aku bersaksi demi Allah bahwa sesungguhnya laknatnya Allah Ta'ala akan turun kepadaku kalau aku ini merupakan orang yang bohong. Itu suami melakukan seperti itu. Dan
Kalau perlu, sekali lagi ini perlu ditegaskan, kalau perlu, yang namanya seorang suami itu menafikan anak hasil daripada zina itu tadi. Kalau memang semisal kalau cuma sekedar terlihat ini cuma sekedar melakukan sebuah perzinahan gitu ya, maka nggak perlu untuk menafikan nasabnya anak. Kecuali kalau ada indikasi yang mengarahnya ke situ. Yang nyun sewu naudzubillahi min dzalik, banyak sekali berita di media sosial yang mana banyak sekali perempuan itu mengaku bahwa anak-anak yang dihasilkan oleh mereka itu bukanlah hasil dari suami. Ayo cah, iku yo rodok ngeri. Kayak ngono kuwi. Mulane ketika Gus Baha itu ditanyai mengenai bagaimana sih sebenarnya hukumnya seorang perempuan itu menjadi perempuan karir, bekerja di luar, Gus Baha gak berani menjawab. Karena apa? Karena beliau tahu katene gak diolehi itu terkadang merupakan hal yang urgent, memang butuh perempuan untuk bekerja. Katene diolehi, diiyoi, nyuwun sewu banyak yang kecelakaan. Wah, akeh wong wedok kerja kantoran. Padahal ya seneng oman duwe bojo, ya kecantol ambek kanca nang kantore. Bahkan nyuwun sewu naudzubillahi min dzalik, bukan hanya kecantol mana sampai selingkuhnya itu bukan hanya sekedar selingkuh tapi benar-benar sampai itu ya anak. Nah itu loh, insyaallah naudzubillah. Yang sekali lagi yang menyakitkan itu ya sekali lagi ya yang dari perempuan lagi ini. Nek panjen wis ora seneng ambek bojone njaluk obat, marane ya rabi laki-laki yang dia senengi. Itu solusi terbaik, ojo model dua kaki bermain dengan dua kaki ngono rek cara bahasane ngoten. Mulane niki yang sering dibahas, ini yang sudah sering dibahas, membahas mengenai Masya Allah betapa seorang ini daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ya. Kita sedang membahas yang namanya itu. Kemarin itu kan lagi rame. Ada seorang perempuan yang bersuami dua. Rame seorang perempuan bersuami dua. Satu kampung heboh. Kemudian bahasannya mencela terhadap seorang perempuan ini, kok bisa dia memiliki dua suami. Nah, di salah satu kolom komentarnya, iki yo ono jenenge wong awam yo. Jenenge wong awam yo. Jenenge wong awam. Iku ono sing entah dia itu benar-benar membela atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Dia ngomong kayak gini. Lah yo aneh. Mosok wong lanang oleh poligami. Tapi kok wong wedok kok ora oleh duwe bojo akeh. Iki secara nalare piye? Nah, ini orang-orang awam. Mulane didakwakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi untuk menjawab pernyataan ini. Syekh Mutawalli Asy'arawi sudah menjawab pernyataan ini. Tengriki beliau dawuh, "Idzan minal mumkin ayyatasarraba al-mardu baina haula'i syabab wahab annaka ajraita ala ihdahunna al-kashfa yaumal ahadi masalan wa fi yaumal isnin jaaha al-marad fa ila kam wahidin sayantakilu al-marad ila ayati al-hadu al-qadim fa hadi mas'alatan la tastati asaitaratu fiha aladda." Tengriki ngendikaaken bahasane ngeten, summa atujuruna hadil fuhusat bainal alal mutazawwijin wal mutazawwijat. Jadi beliau ini membahas mengenai ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengriki ngendikaaken, coba kita nalar bareng-bareng. Kenapa ketika orang itu melakukan pergaulan bebas, itu banyak sekali mengalami yang namanya penyakit. Bahasane HIV ya, HIV ya, atau apa itu penyakitnya. Tapi kalau kita angan-angan, penyakit yang seperti ini hampir dipastikan tidak pernah terjadi kepada seseorang yang melakukan secara sah, bahkan sekalipun dalam keadaan dia bergonta-ganti. Mulane tengriki dia akan wahalik tasyaftum bainahum misla hadil amrad. Pernah nggak kalian menemukan seorang suami istri yang benar-benar gak bermain-main loh ya, itu mengalami penyakit yang seperti ini, seperti ini? Qalu la, nggak ada.
lam yahdus anik tasyafna hadza bainawijin. Nggak akan ada ceritanya orang itu melakukan hubungan dalam keadaan menikah itu yang namanya penyakit HIV. Qultu idzan kana alaikum an tantabihu ila sababi hadidaat. Perlu kita ketahui penyebabnya penyakit ini itu sebenarnya apa? Annaha ta'ti min ta'addudati ma'ir rijali fil makan al-wahid. Yang namanya penyakit HIV itu bisa terjadi karena ta'addudi ma'ir rijal, ma'atir rijal. Karena banyaknya atau dari banyak laki-laki di dalam satu tempat. Anna likulli ma'in sayaluhu walahu mikrobat tatasarau. Karena sperma dari milik tiap orang laki-laki itu memiliki wataknya tersendiri, memiliki mikrobat tersendiri yang saling berperang ketika dijadikan satu. Ini istamat fil makan sya'umin ha'al marot, maka terjadilah yang namanya sebuah penyakit. Jadi penyakit HIV itu ya awalnya dari ini, pergaulan bebas yang mana akhirnya dalam satu tempat, yakni satu rahimnya seorang perempuan, kecampuran banyak spermanya laki-laki, dan setiap dari sperma itu memiliki wataknya sendiri-sendiri dan memiliki mikrobatnya sendiri-sendiri yang akhirnya ketika bercampur dalam satu tempat itu akan menjadi peperangan, menjadi peperangan, akhirnya menimbulkan sebuah penyakit. Oleh karena itu ini loh. Nah, lakin hina yakunu lizaujati zaujun wahid. Tapi kalau seorang istri itu memiliki cuma satu istri, satu suami memiliki satu istri, satu istri hanya memiliki satu suami, falan nara mislah hadida'atil mujtama. Kita nggak akan melihat terjadinya penyakit itu, satu istri, satu wadah, satu tempat rahim untuk dijadikan satu orang laki-laki. Itu nggak akan terjadi yang seperti itu. Lah, wa min huna ya'ti daurul wazi'atini fa in fuqida al wazi'atini fala budda min al wazi'al hissi liyasjura mislaha ula wa yukifum inda hududillahi rahman anhum hatta wa illam yakunu yu'minuna biha. Oleh karena itu di dalam aturan syariat kita ada yang namanya hukuman bagi orang yang berani melakukan zina, yang mana tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menghentikan mereka dari tindakan buruk ini. Bahkan walaupun mereka itu tidak beriman, mereka tidak yakin akan terjadinya penyakit ini gara-gara bercampurnya ma'atir rijal dalam satu tempat. Oleh karena itu, niki lho. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, lek bahasane beliau teng ngriki dingendikaken. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, oleh karena itu teng ngriki dingendikaken idzan hadi aqiyatun wa masyakil wada'at hadasat linas biqadri ma ahdasu minal fujur. Ini merupakan sebuah permasalahan dan penyakit-penyakit yang baru datang kepada manusia dengan sekadar kebejatan mereka di dalam melakukan hal tersebut. Diingatkan. Oleh karena itu terakhir dawuhnya Syekh Muhammad Al-Asy'ari, beliau niki dawuh, beliau Syekh Muhammad Al-Asy'ari pernah berkali-kali ditanyai. Lidzalika su'ilna fi San Francisco. Beliau ketika berkunjung di San Francisco, beliau ditanyai, limadza abahtum ta'addudaz zaujat? Kenapa kalian memperbolehkan yang namanya poligami? Akan tetapi walam tubihum ta'azwaj. Tapi kalian tidak memperbolehkan yang namanya poliandri. Bahasanya ngaten. Maka dijawab, hadza minhum ala sabili qiyasir rajul alal mar'ah. Cuma mengku podo ambek wedok. Ngoten lho. Limadza la tatazawwaju al mar'ah wa tajma'u baina arba'ati rijal. Kenapa enggak boleh satu perempuan 4 laki-laki? Maka jawabannya jelas ya, bahwa memang satu tempat itu ya satu warna air. Makanya lek kula sering mengumpamakan itu bahasa kasar ngomong, kalau teko boleh untuk 4 gelas. Apa Nep? Satu teko boleh untuk 4 gelas. Tapi satu gelas tidak boleh dialiri dari bermacam-macam teko. Teko satu isi teh, teko satu isi kopi, teko satu isi banyak.
Kalau satu gelas, kalau satu teko itu boleh untuk dituangkan satu tehnya kepada 1/4 itu tadi. Satu teko untuk 4 gelas. Gelasnya kabeh dari teh kabeh. Mana loh? Tapi nggak boleh satu gelas mendapatkan aliran dari beberapa teko yang punya berbagai macam minuman. Bu celupi teh, bu celupi apa jenenge kopi, bu celupi susu, bu celupi jeruk. Ora dadi, Pak. Yang ada nanti malah rusak, perumpamaannya seperti itu. Pun nggih, kalau kita pun cekap minjing bahas yang masalah mula anah yang jawaban dari seorang istri. Wa yadra'u anhal 'adzaba an tasyhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadzibin. Sekaligus minjing insyaallah menjelaskan beberapa hukum-hukumnya mula anah. Ila huna wallahu a'lam bissawab.